Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, perkenalkan nama saya Reninta Herliawati dan juga rekan saya Maria Diansari Sagala. Izin untuk menyampaikan materi mengenai investigasi fraud. Yang pertama ada definisi fraud. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, fraud adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Fraud melibatkan salah saji yang disengaja atas jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk tujuan menipu penggunaan laporan keuangan dan pencurian aset perusahaan. Fraud juga didefinisikan sebagai tindakan penyimpangan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi perusahaan, nasabah, atau pihak lain sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak tersebut dan pelaku fraud memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada definisi investigasi. Investigasi adalah proses pengumpulan, analisis, dan evaluasi atas bukti-bukti dan fakta-fakta atas suatu dugaan fraud atau kecurangan dengan tujuan untuk mengungkapkan terjadinya fraud, pihak yang terlibat, motif terjadinya fraud, waktu, dan tempat terjadinya tindakan fraud. Bentuk fraud yang terjadi seperti modus operandi dan kerugian keuangan yang timbul karena tindakan fraud. Selanjutnya ada fraud triangle. Fraud triangle adalah faktor-faktor penyebab fraud itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada tekanan atau pressure, terjadi karena adanya tekanan atau motivasi untuk melakukan fraud. Motivasi melakukan fraud antara lain seperti motivasi ekonomi, alasan emosional seperti iri atau cemburu, balas dendam, kekuasaan, gengsi, dan nilai atau value. Yang kedua ada kesempatan atau opportunity, terjadi karena adanya kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan atau menutupi tindakan tidak jujur. Yang ketiga ada sikap atau rationalization, terjadi karena adanya sikap, karakter, dan nilai-nilai tidak etis yang memungkinkan untuk bertindak tidak jujur. Selanjutnya ada jenis-jenis fraud. Menurut Association of Certified Fraud Examiners atau ACFA mengklasifikasikan jenis fraud dalam 3 kategori. Yang pertama ada korupsi. Korupsi mencakup beberapa hal seperti konflik kepentingan rekan atau keluarga dalam proyek, penyuapan, pengambilan dana secara paksa, permainan dalam tender, dan gratifikasi terselubung. Kedua ada penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada skimming atau penjarahan, yaitu uang atau dana diambil sebelum adanya pembukuan. Yang kedua ada lapping atau pencurian, yaitu uang atau dana dijarah sesudah masuk kas perusahaan, seperti pembayaran biaya-biaya yang tidak logis serta pemalsuan cek. Yang ketiga itu ada cheating atau penggelapan dana, yaitu penggelembungan dana atau dana mengambang atau free money. Yang terakhir itu ada kecurangan pelaporan, merupakan kecurangan yang mencakup salah saji dan data keuangan palsu. Salah saji material adalah kesalahan angka yang dihitung dalam laporan keuangan, seperti menyajikan pendapatan atau aset yang lebih besar daripada yang sebenarnya, atau sebaliknya. Sedangkan data keuangan palsu adalah rekaan dari data keuangan. Selanjutnya ada akibat dari fraud. Akibat dari fraud itu di sini ada 3, yaitu kerugian dari sisi reputasi. Jadi reputasi yang susah payah dibangun akan terancam rusak akibat kehilangan kepercayaan dari konsumen maupun masyarakat. Yang kedua ada kerugian finansial, yaitu ketika kepercayaan dari konsumen atau masyarakat itu hilang, maka akan mengakibatkan sulit mencapai target penjualan. Dalam hal ini, dari segi finansial berpengaruh pada keuntungan atau profit yang didapat. Yang terakhir ada akibat sosial. Sanksi sosial dapat muncul akibat terjadinya fraud. Salah satunya yakni penggunaan uang yang didapat oleh fraudster atau pelaku fraud
untuk melakukan tindakan kriminal atau terorisme. Sanksinya yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga atau perusahaan. Kemudian ada tujuan investigasi fraud. Investigasi fraud bertujuan untuk menentukan kebenaran permasalahan melalui proses pengujian, pengumpulan, dan pengevaluasian bukti-bukti yang relevan dengan perbuatan fraud dan untuk mengungkapkan fakta-fakta mencakup adanya perbuatan fraud sebagai subjek. Kedua ada mengidentifikasi pelaku fraud atau objek. Ketiga, menjelaskan modus operasi fraud atau modus. Dan keempat, mengkuantifikasikan nilai kerugian dan dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Maria. Selanjutnya ada metode investigasi. Metode investigasi dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada metode investigasi tindakan pencurian. Teknik yang dapat dilakukan dalam hal ini yaitu surveillance and covert operation atau pengamatan terhadap operasi perusahaan. Yang kedua ada invigilation atau kewaspadaan. Yang ketiga ada physical evidence. Metode yang kedua itu metode investigasi tindakan penyembunyian. Teknik yang dapat dilakukan yaitu document examination. Yang kedua audit. Yang ketiga computer searches. Yang keempat ada physical asset count. Metode yang ketiga yaitu metode investigasi tindakan konversi. Teknik yang dapat dilakukan seperti public record searches, network analysis. Yang keempat itu ada metode investigasi penyelidikan. Teknik yang dapat dilakukan yaitu interviewing dan interrogation, dan yang kedua ada honestly testing. Selanjutnya ada prosedur investigasi fraud yang dibagi menjadi 6. Prosedur yang pertama itu identifikasi masalah. Tahap ini merupakan tahap awal proses penugasan untuk menentukan apakah investigasi perlu dilakukan atau tidak. Yang kedua itu ada perencanaan. Dalam setiap penugasan investigasi, auditor fraud harus menyusun rencana penugasan dengan menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya. Prosedur yang ketiga yaitu pengumpulan dan evaluasi bukti. Dalam melaksanakan investigasi, auditor fraud harus mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan. Bukti dapat berupa dokumen atau hasil wawancara. Bukti audit disebut cukup jika jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan audit. Prosedur selanjutnya yaitu pemaparan hasil audit. Berdasarkan hasil review meeting dan pembahasan intern, pemimpin divisi audit internal harus mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak yang berkepentingan. Yang kelima ada penyusunan laporan. Laporan hasil audit harus menyajikan simpulan secara objektif dan tidak bias. Laporan hasil audit harus mengakomodasi semua informasi yang relevan. Apabila terdapat keterbatasan lingkup penugasan, alasan keterbatasan informasi yang berpengaruh potensial terhadap simpulan, serta berbagai kualifikasi yang lain, harus diungkapkan dalam laporan. Prosedur terakhir itu ada pemantauan tindak lanjut. Pemimpin divisi audit internal melakukan pemantauan tindak lanjut atau TL atas laporan hasil investigasi. Tindak lanjut dan hasil pemantauan TL yang dilakukan oleh divisi audit internal disampaikan setiap bulan kepada direksi perusahaan. Selanjutnya ada 4 pilar strategi anti-fraud. Yang pertama ada pencegahan. Tindakan pencegahan ini dapat dilakukan seperti pelatihan, sosialisasi, penanaman budaya anti-fraud, atau bahkan pemenuhan kebutuhan dari karyawan sendiri agar karyawan tidak memiliki niat untuk melakukan fraud demi keuntungannya sendiri. Yang kedua itu ada deteksi. Perusahaan dapat membentuk tim anti-fraud untuk mendeteksi hingga mengidentifikasi terjadinya tindak fraud baik secara internal maupun eksternal. Lembaga jasa keuangan juga dapat meluncurkan whistleblowing system untuk mempermudah pengaduan dugaan tindakan fraud dalam lingkup pemerintah, organisasi, dan perusahaan. Yang selanjutnya ada investigasi, pelaporan, dan sanksi. Penyelidikan yang menyeluruh dan dalam terkait indikasi tindak fraud harus dilakukan. Kemudian, pastikan untuk segera melaporkan temuan dugaan fraud kepada otoritas terkait agar dapat segera ditangani
dan otoritas dapat menerapkan sanksi bagi pelanggar untuk memberikan efek jera. Yang keempat, ada pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Lembaga jasa keuangan secara rutin bekerja sama dengan pihak-pihak instansi terkait lainnya melakukan evaluasi efektivitas strategi anti-fraud yang diterapkan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan perbaikan berkelanjutan. Kesimpulannya yaitu investigasi fraud merupakan proses sistematis untuk mendeteksi, menganalisis, dan membuktikan adanya tindakan penipuan atau kecurangan dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan bukti yang sah, dan mencegah kerugian lebih lanjut. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan bukti, wawancara, dan analisis data dengan menggunakan berbagai teknik, termasuk pemeriksaan dokumen dan analisis keuangan. Selain itu, pencegahan fraud melalui kebijakan yang tepat, pelatihan karyawan, dan penerapan teknologi yang dapat mendeteksi anomali juga sangat penting untuk meminimalkan risiko terjadinya kecurangan. Secara keseluruhan, investigasi fraud berperan krusial dalam menjaga integritas dan melindungi aset organisasi. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.